Di edisi kali ini, gue akan merangkum sebuah film yang berjudul Drunker Master Kedua. Film ini dirilis tanggal 3 Februari 1994. Untuk sinopsisnya sendiri, film ini akan mengisahkan Wong Fei-hung yang terjebak di dalam pertempuran antara dirinya dan orang-orang asing beserta antek-anteknya yang berusaha menyelundupkan berbagai artefak kuno milik negara Tiongkok. So, apakah Fei-hung berhasil mengalahkan mereka semua? Mari kita masuk ke alur filmnya, guys. Oke, seperti biasa sebelum lanjut silahkan di like, share, dan subscribe supaya channel ini semakin ramai dan semakin asik gitu ya. Oke, berlatar belakang pada abad ke-20 di Tiongkok, terlihat Wong Fei-hung bersama dengan ayahnya Wong Qiying dan pelayannya yang bernama Shou sedang dalam perjalanan pulang ke kanton. Terlihat mereka sedang mengantri untuk bisa masuk ke dalam sebuah kereta. Sementara terlihat untuk kawanan bangsawan elit bisa dengan bebasnya masuk duluan ke dalam kereta. Di saat kawanan bangsawan sedang berjalan menuju ke kereta, Fei-hung dengan sengaja memasukkan kotak yang berisi ginseng milik ayahnya. Ia masukkan ginseng tersebut ke dalam koper orang lain yang bertujuan supaya terhindar dari biaya pajak. Setelah itu mereka berbondong-bondong dengan yang lainnya masuk ke dalam kereta. Terlihat sosok Andy Lau di film ini yang pada saat penggarapan filmnya, ia hanya mendapat bayaran sedikit karena di film ini, ia hanya muncul sampai kereta ini mencapai tujuan. Setelah melakukan perjalanan, kereta berhenti sejenak lalu mulailah Fei-hung dan Shou mencari ginseng miliknya. Didapati, ginseng miliknya berada di ruangan VIP milik orang-orang elit berada. Merasa kesulitan memasukinya, Fei-hung pun mengerjai mereka semua dengan menyebar kawanan unggas sehingga semuanya menjadi gaduh tak karuan. Di saat hendak mengambil ginsengnya, dirinya mendapati seseorang bapak-bapak tua yang sedang mengambil barang dalam kemasan yang sama, lalu memukulnya. Fei-hung yang tak mengerti kenapa dirinya dipukul, ia terus mengikutinya. Rasa penasarannya bertambah di saat di tengah-tengah dirinya diserang, orang tersebut menyebut dirinya sebagai seorang pengkhianat. Alhasil, dirinya pun terus mengejarnya dan pertarungan pun tak terelakkan. Terlalu asik bertarung sampai tak terasa keretanya sudah berangkat. Beruntungnya, Fei-hung berhasil naik ke kereta tersebut dengan bantuan oleh Andy Lau. Dan fakta mengejutkan pun terlihat di mana kotak ginsengnya tertukar dengan yang diambil oleh orang tua tersebut. Lalu setelah itu diadakan pemeriksaan oleh petugas dan orang-orang elit yang faktanya mereka mencari barang yang dibawa oleh Fei-hung. Barang tersebut adalah sebuah artefak langka milik negara Tiongkok peninggalan dinasti Qing. Fei-hung yang mengetahui kotaknya tertukar, ia berusaha mengulur-ulur waktu. Sampai akhirnya Andy Lau datang lalu menyelamatkannya. Faktanya, meski hanya muncul sebentar, Andy Lau berperan sebagai seorang intelijen ternama yang banyak ditakuti oleh orang-orang. Hal itu terlihat di mana saat ia menunjukkan identitasnya, semua orang yang mengecek Fei-hung langsung pergi dari tempat itu. Lalu scene berganti ke kedutaan besar Inggris di Cina di mana terlihat para konsul-konsul Inggris yang sedang memarahi anak buahnya karena sudah menghilangkan Gyo Kaisar yang akan dikirimkan ke negara Inggris. Konsul tersebut memerintahkan si kacamata yang ternyata bernama John untuk segera mengurus semua ini. Konsul tersebut juga meminta untuk membereskan permasalahan di pabrik yang faktanya kita belum mengetahui masalah apa yang ada di pabriknya tersebut. Seiring Fei-hung dan ayahnya akan sampai di rumah, kita akan diperlihatkan seorang wanita yang ternyata itu adalah ibu tiri dari Fei-hung. Memang di film pertamanya kita tidak melihat sosok seorang ibu dari Fei-hung. Ya mungkin ini ayahnya menikah lagi sih. Oke, lanjut. Ibunya memiliki kebiasaan unik di mana ia dan teman-temannya suka melakukan perjudian melalui sebuah permainan yang bernama mahjong. Hal itu tentu tak disukai oleh suaminya di mana terlihat saat suaminya dan Fei-hung tiba di rumah, ia langsung bersandiwara seakan-akan tak pernah terjadi permainan mahjong tersebut. 嘿，做咩咁耐先開門？老爺翻嚟啊！老爺翻嚟啦！我喺入邊聽唔到啊！死媽，冇開台啊！開咗先得。 Fei-hung dan keluarganya selain memiliki ilmu seni bela diri yang sangat tinggi,
Sang ayah juga berprofesi sebagai seorang dokter tradisional, di mana terlihat ada seseorang pasiennya yang ternyata ialah pemilik ginseng sebenarnya. Orang tersebut sudah jauh-jauh hari memesan ginseng dari ayah Fehung. Fehung yang paham kondisi ini tidak baik, ia meminta bantuan ibunya untuk bersandiwara. 俾人換咗啊！哦，雞骨草你食緊啊？我忙啊！嚟緊啦！你要斟茶俾陳老闆先啦。 Dan pada akhirnya sebuah ide pun terlintas, di mana Fehung mengganti ginsengnya dengan sebuah akar dari pohon bonsai milik ayahnya. Melalui berbagai adegan sandiwaranya, akhirnya mereka berhasil membuat orang tersebut pulang dengan ginseng palsunya. 呢隻罕有品種絕世奇珍，超級無敵。仲濕嘅？係啊，啱啱出到㗎，遲啲先再講啦。唔係啊，係啊，你師傅6阿彩生日啊！ Sil berganti ke sebuah pabrik baja, terlihat seseorang koordinator lapangan bernama Hosan yang tengah membantu karyawan pabrik. Lalu tak lama berselang, bel pulang pun dibunyikan. Di saat mereka akan pulang, tiba-tiba datanglah seorang mandor baru yang faktanya ia adalah anak buah dari konsul-konsul Inggris tersebut. Pabrik baja tersebut dikelola oleh seseorang yang bernama Smith yang merupakan bagian dari konsultan Inggris. Para karyawan yang tak terima hak istirahatnya diambil memutuskan bubar meninggalkan pabrik. Namun lewat kekerasan, sang mandor memaksa mereka semua untuk kembali bekerja. 全部停手！ Keesokan harinya, Fehung pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pangan. Terlihat dua sosok pedagang yang dimana mereka berdua adalah teman dari Fehung. Fehung pun memesan ikan salmon kepada Chang, lalu memesan 1 ekor burung pada Juni. Juni yang sangat menyukai jurus tinju milik Fehung, memintanya untuk mengajarinya. Namun Chang yang menyukai Juni tak suka melihat Juni dekat dengan Fehung. Alhasil dengan pedenya Chang menantang sparring jurus dengan Fehung. 飛揚哥啊，仲唔出最拳？ Tetapi Fehung yang sudah berjanji dengan ayahnya tak akan menggunakan jurus itu, dengan sengaja mengalah pada pertarungan ini. Setelah itu ia dan ibunya pergi ke sebuah tempat untuk menjual kalung ibunya. Di tengah jalan mereka bertemu dengan anak buah John. Mereka pun mengikuti Fehung dan ibunya. Mengira barang yang dibawa Fehung adalah giok yang mereka cari, mereka pun mencuri lalu pertarungan pun tak terhentikan. Di sela-sela pertarungan karena banyak sekali orang yang menontonnya, sang ibu meminta Fehung untuk menggunakan jurus kobamnya. Fehung awalnya menolak karena takut pada ayahnya, tetapi sang ibu memaksa dengan akan bertanggung jawab jika ayahnya marah padanya. Dengan sejumlah arak berkualitas tinggi, mereka semua pun dibuat terpongkeng oleh Fehung. Karena terlalu banyak minum arak, ia pun lepas kontrol sehingga pada saat ayahnya muncul yang secara kebetulan tengah menghadiri sebuah rapat, ia tak sadar dan terus-terusan memukul, sampai akhirnya sang ayah bisa menghentikan jurusnya dan membuatnya sadar. Sang ayah yang merupakan guru di sekolah miliknya merasa malu atas apa yang Fehung perbuat. Ia juga memarahi istrinya karena menjual kalung pemberiannya untuk berjudi. Kondisi makin diperburuk karena sang ayah mengetahui bonsai miliknya rusak. Dan yang lebih parahnya lagi, istri dari orang yang memesan ginseng tempo hari datang ke kediaman ayah Fehung dan mengadu bahwa suaminya keracunan akibat meminum bonsai yang Fehung kasih. Alhasil, Fehung pun dipukuli dan diusir dari rumah. 夠似咩樣啊？你中意飲酒啊嘛？飲啦！飲啦！你中意飲啊嘛？飲啦！ Malam harinya, terlihat Fehung yang masih depresi karena telah diusir dari rumah. Ia pun melampiaskannya dengan berkobam kembali di sebuah tempat makan. Lalu tak lama berselang, datanglah John dan anak buahnya. Mereka pun menyerang kembali Fehung. Fehung yang dalam kondisi kobam parah, ia pun tak bisa melawannya. Lalu setelah itu Fehung yang dalam kondisi tak sadarkan diri dibuat malu oleh John dan anak buahnya. 追拳之咁王，鬼肉酸㗎！有一個暈咗。
Atas kejadian yang menimpanya, ia merasa malu dan meminta maaf kepada ayahnya atas semua yang terjadi. Lalu ia berjanji tak akan mengulangnya kembali. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka kedatangan tamu yang faktanya beliau adalah orang yang tempo hari di kereta yang barangnya tertukar oleh gingseng milik Fei Hung. Dari sinilah kita akan mengetahui siapa sosok orang tua tersebut dan mengapa ia kembali mendatangi ke kediaman Fei Hung. Sosok orang tua tersebut bernama Fu Wenhee. Dia adalah mantan seorang anggota militer di era dinasti Qing. Tujuan dirinya kembali ke sini adalah untuk mengambil giok yang tertukar dengan Fei Hung. Paman Fu sendiri berusaha mengambil kembali giok dan sejumlah barang artefak lainnya yang diam-diam diambil oleh orang Inggris dan akan diselundupkan ke Inggris itu sendiri. Paman Fu berusaha melindungi budaya dan aset negaranya dari tangan para penjajah. Setelah mendengar semua penjelasan dari Paman Fu, Fei Hung pun respect dan siap membantunya. Namun seketika suasana restoran berubah menjadi hening. Dan ya, mereka diserang oleh John beserta jajarannya. John juga meminta bantuan oleh sekelompok geng kampak yang faktanya telah John sewa. Teman-teman Fei Hung yang kebetulan melewati daerah tersebut dengan sigapnya langsung membantu. Namun yang sangat disayangkan adalah ketika Paman Fu hendak kabur untuk menyelamatkan giok tersebut, ia justru mati ditembak oleh John dan komplotannya. Sebelum mati, Paman Fu berpesan kepada Fei Hung untuk bisa mengambil kembali semua aset yang dicuri. Malam harinya, Fei Hung dan temannya yang tak berjanjian secara kebetulan memiliki satu pemikiran yang sama, yaitu mereka berdua masuk ke dalam kedutaan besar Inggris untuk mencari di mana giok itu disimpan. Namun di luar dugaan, mereka berdua masuk ke dalam jebakan yang direncanakan oleh para antek-antek tersebut. Hasilnya, mereka dikurung di sebuah sel lalu disiksa oleh para antek-antek sialan itu. Setelah menyiksa Fei Hung, mereka merencanakan untuk menukar Fei Hung dengan sekolah milik ayahnya agar mau menjualnya. Dengan ancaman, Fei Hung akan dieksekusi mati. Merasa menjadi ayah yang baik dan bertanggung jawab, ia pun menuruti kemauan para antek-antek tersebut. Scene berganti ke pabrik baja kembali di mana terlihat para antek-antek tersebut sedang mengemas barang-barang artefak yang akan diselundupkan ke Inggris lewat peti yang diisi dengan baja. Mereka juga menutup pabrik dan memecat semua karyawannya. Fei Hung yang mendengarnya siap melakukan tindakan demi kemanusiaan. Malam harinya, Hosang dan satu pekerja pabrik mendatangi lokasi pabrik tersebut untuk memeriksa barang yang ada di dalam peti. Dan betapa terkejutnya mereka mengetahui banyaknya barang artefak yang akan diselundupkan ke Inggris. Hosang pun diminta untuk melaporkan semua ini ke Fei Hung dan meminta bantuan kepada orang lain. Lewat perjuangan menghadapi para antek-antek itu, Hosang pun berhasil. Keesokan harinya, terlihat ayah Fei Hung dan rekan-rekannya yang siap berangkat ke suatu tempat untuk urusan pekerjaannya. Setelah ayah Fei Hung pergi, tak lama kemudian muncullah dua teman Fei Hung. Tanpa diketahui ayah Fei Hung, mereka semua bersiap-siap akan mengobrak-abrik pabrik tersebut dan menyelamatkan temannya yang disekap lalu mengambil kembali artefak yang telah dicuri. Tibalah aksi perlawanan dimulai, di mana terlihat juga para karyawan pabrik yang berusaha membantunya. Setelah berhasil masuk ke dalam, Fei Hung langsung disambut oleh lelaki bertubuh gempal layaknya seorang dari Corbusier dan pertarungan pun dimulai. Setelah berhasil mengalahkan si gempal, Fei Hung melanjutkannya dengan melawan John beserta jajarannya. Fei Hung awalnya dibuat kesulitan karena harus melawan John dan temannya. Sampai akhirnya ia mengeluarkan jurus kobamnya namun masih saja menemukan kesulitan. Bukan tanpa alasan, jurus kobamnya tidak akan bersirkulasi dengan tubuhnya jika tidak dikombinasi dengan arak. Untuk itu, Fei Hung yang melihat ada sebuah minuman yang entah itu arak atau bukan, yang jelas setelah ia meminumnya, ia merasakan sakit sejenak dan setelah itu membuat jurusnya menjadi bangkit.
Setelah melewati beberapa tahap dalam pertarungannya, akhirnya Fei Hong sukses mengalahkan si John Kacamata. Di sini akhir terlihat kepolisian Cina yang datang menghampiri kediaman Fei Hong dan memberi penghargaan pada dirinya karena berhasil melindungi aset negara. Di situ Fei Hong tak nampak terlihat dan tak ikut berfoto karena dirinya berada di dalam rumah sakit setelah meminum minuman yang tak jelas tadi. Oke guys, seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini silahkan di like, share, dan subscribe. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe.